Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir dulu ada bertidur sudah selesai atau belum? Sudah ya, sudah selesai. Kita masuk di adab yang berikutnya, adab bersin. Sudah ya, ingat-ingat dulu adab bersin. Wahid sudah dibahas ya, belum? Baik, adabul autasi, adab-adab etika yang berkenaan dengan masalah bersih. Nomor 1, tasmitul atisi hakun 'alal muslimin atau hakun 'alal muslim. Tasmitul atis itu membaca yarhamukallah itu, atau mendoakan orang yang sedang bersih, yarhamukallah. Itu adalah hakun 'alal muslimin, itu haknya atas setiap orang muslim. Haknya orang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Hakul muslim 'alal muslim 5. Nanti ditambah oleh Rasulullah ada satu lagi nanti yang nomor 6. Hakul muslim 'alal muslim, haknya muslim atas muslim yang lain ada 5 dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah raddus salam, yakni menjawab salam. Kalau ada orang yang salam kepada jenengan, maka haknya dia untuk dijawab. Jadi kalau umpamanya yang mengucapkan salam satu orang sementara yang diucapin itu orang banyak, maka fardu kifayah di situ. Setidak-tidaknya ada yang mewakili untuk menjawab salam. Kalau tidak semua dosa. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib, kecuali kalau yang mengucapkan itu orang non muslim. Menjawab salam, disalami
jawab salamnya itu. Tentu dengan salam-salam yang silotnya, redaksinya datang dari Rasulullah SAW. Dulu sudah kita bahas di bab salam, sudah kita bahas sampai detail, tidak perlu saya ulangi lagi. Jawab salam. Yang kedua, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain adalah wa'iyadatul maridi, menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika ada seorang muslim yang sedang sakit, haknya dia untuk dijenguk, haknya dia untuk dijenguk oleh orang muslim yang lain. Kemudian yang ketiga, wa ittiba'ul janaizi. Ittiba itu kan mengikuti, maksudnya adalah merawat jenazah. Kalau ada orang muslim yang dia mati, meninggal, haknya dia untuk dirawat dengan baik. Kalau umpamanya dalam satu kampung ada yang meninggal, kemudian tidak ada satupun yang merawat jenazah itu, maka semua satu kampung itu berdosa. Semua satu kampung itu berdosa. Kemudian yang keempat, wa ijabatu da'wati. Wa ijabatu da'wati itu artinya mendatangi undangan. Mendatangi undangan. Ketika tidak ada usul syar'i, ketika yang mengundang itu ritualnya tidak maksiat, menyebutkan Allah, maka kita wajib untuk datang. Kita wajib untuk datang. Kalau undangannya itu melenceng dari syariat, tidak wajib kita datang. Kalau yang mengundang itu maksiat, tidak wajib untuk datang. Tapi kalau sesuai syariat, ya datang. Itu kewajiban kita kalau diundang. Nanti pertanyaannya jangan nyerempet-nyerempet. Nanti pertanyaannya saya mesti paham. Nanti pertanyaannya mesti Allah. Mesti Allah. Mesti ada macam itu. Ada kemudian di kampung itu mantul, lalu mengundang elektron, joget-joget erotis dan sebagainya. Saudara wajib datang begitu. Kita wajib datang. Di samping itu kan bubuh, dalam istilah Jawa bubuh itu kan amplop itu kan bukan utang dan bukan piutang sebenarnya. Bukan utang dan bukan piutang. Biasanya kalau itu dititeni aku biar bubuh sampai saya kalau ngerang bubuh dititeni malah kan sopor. Rata pak model itu bukan utang dan bukan piutang. Bila perlu kalau dengan adakan mantu itu ditulis dilarang membawa amplop. Baik, yang kelima, watasmitul atis. Watasmitul atis itu berarti mendoakan, mengucapkan yarhamukallah. Dengan catatan yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, ya jenengan tidak perlu mengucapkan yarhamukallah, biarkan saja. Kalau umpamanya bersihnya sampai berkali-kali dan berkali-kali itu dia mengucapkan alhamdulillah, jenengan mengucapkan yarhamukallah itu maksimal yang ketiga kali. Dia bersihnya 10 kali, maksimal 3 kali itu jenengan mengucapkan yarhamukallah itu maksimal. Ya, nanti akan ada hadis. Baik, ini ya 5 haknya orang muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian di sini ditambah di dalam riwayat Muslim ada 6 ketambahan dengan kalimat wa idas tansohaka pansoh. Wa idas tansohaka pansoh lahu, artinya apa? Apabila ada orang yang minta kepada kamu nasihat, ada orang datang untuk dinasehati, minta untuk dinasehati, maka fansolahu, maka nasihati dia. Ada orang undang untuk Ustaz sampean ngisi kajian di masjid. Nah, ini namanya termasuk wa idas
selama tidak ada uzur ya datang. Selama tidak ada uzur datang. Ada orang datang ke rumah jenengan, tolong saya itu diberitahu mana yang terbaik, kira-kira apa. Dan jenengan yang wajib untuk memberikan solusi ketika jenengan punya kemampuan. Nah itu jadi pahalanya besar ketika jenengan memberikan solusi yang terbaik kepada seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, innallaha ta'ala yuhibbul 'utasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersih. Bukan berarti Allah bersih-bersih. Kalau ada orang bersih itu Allah suka. Allah suka. Wa yakrahu at-tata'uban, dan Allah itu tidak suka menguap. Angop. Itu angop bahasa Indonesia ini. Menguap. Menguap itu bukan yang air itu kemudian kena panas matahari kemudian bukan. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'alal muslimi sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Jadi apabila kalian bersin dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi atas setiap muslim sami'ahu, yang mendengar pujian kalimat alhamdulillah tadi itu, ayyaqula, ketika mengatakan dia yarhamukallah. Jadi jenengan kalau bersin itu jangan diam saja. Jenengan kalau bersin bilang alhamdulillah. Ojo meneng. Bersin kok mau meneng. Lah kemudian ketika jenengan mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya ojo meneng. Bilang oh yarhamu Allah. Dan kemudian yang bersin tadi mendengar orang mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan doa. Jenengan hafalkan doanya. Kalau ada orang itu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ya tidak perlu untuk diucapkan yarhamukallah, tidak perlu. Jadi kita hanya mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, lewat itu baik. Wa amat tata ubu, dan adapun menguap angop fa innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap tadi itu, angop itu adalah dari syaitan. Pemane menguap bisa ditutup bersuara bisa pas waktu sholat lagi gitu ya. Pas waktu sholat. Jadi menguap itu datang dari syaitan. Fa idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Maka apabila salah satu di antara kalian itu menguap, falyaruddahu, maka hendaklah dia itu menolak mastata'a sebisa mungkin, ojo sampai angop. Lupa, apakah angop itu bukan ciri daripada orang yang ngantuk? Tidak juga, bukan. Tapi oleh syaitan seringkali diganti dengan ngantuk itu. Fa inna ahadakum idza tata'aba, maka sesungguhnya ketika salah satu di antara kalian itu menguap angop, dohi kami syaitan. Syaitan itu tertawa. Jenengan le angop dituruti pemain suaranya gak ditutup, syaitan guyu. Rasulullah tak tahu, mesti ayat Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh Allah. Nabi mengatakan semacam ini kan kita paham. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi ngomong-ngomong itu bukan berdasarkan nafsu, tapi Rasulullah SAW itu mengucapkan semacam ini adalah karena wahyunya Allah Subhanahu
Jadi kalau jenengan angop itu ditutup. Nah, saya ambilkan slide yang lain tentang masalah angop tadi itu. Masalah angop. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yang tidak bahas. Nah, kalau jenengan angop wada'ul yadi 'alal fami atna atatarubi. Jadi kalau jenengan itu angop itu meletakkan tangan al fami atna atatarubi di tengah-tengah mau angop itu ditahan betul. Kenapa? Fa idza tata'abban ahadukum falyumsik biyadihi 'ala famihi fa inna syaitana yadkhul. Jadi kalau jenengan itu angop dan kemudian tidak tertutupi, itu setan lebu, ya tertawa ya lebu. Riwayat Muslim itu sahih. Setan itu lebu nang lambe jenengan. Setannya masuk ke dalam mulut jenengan. Itu kalau jenengan angop tidak jenengan tutup. Sebisa mungkin kalau angop itu ditutup dan sebisa mungkin ditolak sekuat tenaga supaya tidak angop. Kalau di dalam sholat bagaimana? Di dalam sholat itu sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau dalam konteks normal, kalau di dalam konteks yang normal itu Rasulullah melarang menutup mulut kalau sholat. Coba kita lihat tadi sini. Naha anisadri bis sholati wa ayyughtiya ar-rajulu fa'hu. Rasulullah SAW itu melarang anisadli. Sadlun itu dulu sudah saya sampaikan ini ya. Sadlun itu artinya celongoning lembre, sarunging lembre. Ya, fi sholati di dalam sholat. Kalau dulu kita bahas namanya isbal. Di dalam sholat pun kita dilarang untuk isbal. Ojo sampai menutupi mata kaki, apalagi menutupi kaki, akhirnya kemudian sampai ke kapet celana. Itu namanya sadar. Rasulullah melarang itu. Wa ayyughtiya ar-rajulu fahu, dan ketika seseorang itu menutupi mulutnya ketika dia dalam sholat. Ini dalile masker ya oleh bunda oleh sholat. Maskeran ini oleh murah sholat. Sajane wong sholat maskeran itu dalile apa sajane? Kalau di dalam hadis ini kan Rasulullah melarang menutup mulut ketika sholat. Kenapa? Kenapa ulama ada yang membolehkan pakai masker? Ya, memakai kaidah darurat. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurati. Al-hajat, kebutuhan itu bisa menempati kedudukan darurat. Contoh, ketika COVID-19 itu dimunculkan oleh Allah, dan itu bisa menular lewat mulut atau hidung. Di dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan itu kemudian digunakan masker. Berarti itu namanya menutup karena faktor darurat. Atau jangan datang ke masjid karena hidung meler, ya flu, pilek, jangan tutup pakai masker. Lah itu boleh sholat kalau ditutup itu. Tapi kalau COVID gak ono, flu ya gak ono, pilek ya gak ono, batuk ya gak ono, normal sehat, tidak ada virus dan sebagainya, maka kembali kepada hukum asal, gak boleh pakai masker. Saya ini COVID itu siapa orang? Ono sing ngomong ono, ono sing gak ono. Kadang COVID gak ono sing masker, tak takoni. Sama waktu Anda, pilek ke pendak, COVID ono pendak, ono ora. Terus jangan sing gawe masker ya aja sok-sokan. Lah sing gawe masker ya aja apa istilahnya. Baik, jadi itu ya. Kalau di dalam sholat Rasulullah pada konteksnya memang tidak boleh menutup ketika normal. Tapi ketika memang Pak bagaimana tidak ditutup kemudian menguap, ya di dalam sholat itu ditutup betul jangan sampai menguap. Lah makanya ada
sauti bitata'ub, tidak boleh mengeraskan suara ketika menguap. Itu gak boleh. Jangan sampai menguap itu mengeluarkan suara gak sopan, tidak punya etika. Orang mana tidak ditutup di ngarepe wong menguap, gak boleh. Orang tidak mau minum kuwi. Orang tukang ngaji kok ya. Itu etikanya sekiranya memang sepele Pak, kelihatannya sepele, tapi memang itulah etika Islam. Etika Islam. Ada saya lihat, kalau lihat ada orang itu terus gak ditutup, suara keluar, masya Allah, ditutup api. Kalau orang model-model itu setannya guyu, tertawa, baru setannya jemput bunang api. Betul, hati-hati. Baik. Nomor berapa tadi? Nomor 2 sekarang. Ayat mada al-atisu rabbahu. Orang yang bersin itu hendaknya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Berdosa apa enggak kalau bersin tidak mengucapkan alhamdulillah? Hukumnya wajib apa sunnah sih? Sebenarnya itu ada 2 orang di sebelah Nabi, situ wahid baca alhamdulillah, yang satunya itu tidak membaca alhamdulillah. Kepada yang mengucapkan alhamdulillah Nabi mendoakan, yang tidak mengucapkan alhamdulillah Nabi dibel. Itu menunjukkan memang tidak wajib. Kanjeng Nabi tidak memarahi dia. Tapi secara etika orang kalau bersih dia baca alhamdulillah. Idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah satu di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Waliyaqul lahu aquhu aw sahibuhu, dan hendaklah temannya atau saudaranya mengucapkan untuk dia, dalam artian ketika mendengar. Bacanya apa? Yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila dia yang bersin orang yang mendengar tadi mengucapkan yarhamukallah, fayaqul, maka adalah orang yang bersin mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau yang bersin orang kafir, orang kafirnya itu mengucapkan alhamdulillah. Orang kafir sekarang pinter-pinter loh Pak. Puasa mengucapkan salam, Al-Fatihah hafal. Ada orang kafir orientalis barat cewek dia hafal 30 juz itu dan hafal ratusan hadis itu. Tapi memang namanya orientalis itu kan dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis di dalam rangka untuk mencari kelemahannya, mencari kelemahan Islam. Ada orang Kristen sekarang fase dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang, kita tahu kalau dia itu kafir mengucapkan alhamdulillah, kita cuma diam gitu aja. Nanti akan saya sampaikan yang kita lakukan. Jadi mau tak jawab nanti aja sekalian, biar penasaran dulu. Jadi kalau yang ada orang mengucapkan yarhamukallah, maka mengucapkan yang bersih tadi mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Boleh tidak mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin ketika bersih. Biasanya kan yang dengan kenal kalau bersih mengucapkan alhamdulillah. Lah sekarang boleh tidak mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Itu mentok, itu sudah tidak boleh ada tambahan lagi. Wa yajuzu ayyaqula al-atisu alhamdulillahi ala kulli halin. Yajuzu boleh ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin.
boleh Pak. Ya, dengan selama ini ucapin alhamdulillah. Dan nanti kalau ada orang bersin kok mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, ojo diseneni. Apa mana kalau bid'ah? Mungkin bid'ah ini baik. Berarti sih ngomong bid'ah itu kan kurang piknik, kurang ngaji ini. Ya, jadi maksimal bacaan tahmid untuk orang yang bersin itu sampai apa? Ala kulli halin. Boleh. Lah orang yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, dan orang yang bersih yang mendengarkan yarhamukallah itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, kita masuk nomor 4. La yusmitu man lam yahmadillah. Tidak mentasmidkan, tidak mendoakan dengan ucapan yarhamukallah kepada orang yang tidak memuji Allah ketika bersin. Ya ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ada dua orang yang bersin, yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak mengucapkan alhamdulillah. Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada yang mengucapkan alhamdulillah. Lah, orang yang tidak diucapin yarhamukallah oleh Nabi protes sama Nabi. Protes. Gampangannya ngomong ini, Nabi, dia jangan doakan saya kok tidak jangan doakan. Protesnya gitu. Jangan doakan dia atau sabulanun fasyamitahu wa atastu falam tusyammitni. Ada orang yang dia itu bersin dengan mengucapkan yarhamukallah, saya kok bersin tidak dengan ucapin yarhamukallah. Protes. Nabi cuma bilang hadza hamidallah ta'ala wa innaka lam tahmadillah ta'ala. Yang ini tadi mengucapkan alhamdulillah, kamu tidak mengucapkan alhamdulillah, ya berarti ada di tengah nih. Nah, itu Masya Allah. Inilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, la yajuzu ayyazida syai'an. Orang lain la yajuzu kau lain. Tidak boleh apa ayyazida syai'an. Ketika orang yang bersin tadi menambah sesuatu kalimat alal hamdi walau tikran. Alal hamdi atas bacaan tahmid alhamdulillah walau tikran, meskipun itu berbentuk zikir. Ojo ditambahi Pak. Gue juga ngomong alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Tidak oleh, tidak boleh. Rasul sendiri yang melarang. Atau alhamdulillah wa syukurillah, tidak oleh. Ya, atau jangan nambahin tambah doa mana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tidak oleh. Cukup orang yang bersih itu hanya mengucapkan maksimal alhamdulillah ya ala kulli halin. Ojo ditambah-tambahin. Ojo ditambah-tambahin. Rasulullah sendiri melarang. Termasuk saya juga gak sepakat kalau jangan mengucapkan waladhdallin. Gak usah ditambahi wa fikir di walidaya wa lil mu'minina. Amin. Kalau ditambah model begitu. Ya, jangan suka inovatif. Ya, kalau inovasi tiada henti itu Suzuki, ya Suzuki. Jadi cukup sampai alhamdulillahi ala kulli halin, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Yang mengucapkan yarhamukallah juga nggak usah ditambah-tambahin. Termasuk ucapan salam itu aja dengan tambah-tambahin. Biasanya kan ada orang belajar nahwu, belajar sorok, karena yang disalami ada yang laki-laki, ada perempuan, ditambahi assalamualaikum wa alaikunna. Kalau
kita belajar nahwu malah salah tambahan gitu. Malah ditambahi wa assalamualaikum waalaikumna terus warahmatullahi ta'ala, nggak usah kasih ta'ala, nggak usah. Kalau umpamanya memang Nabi menambah, dari dulu Nabi sudah nambah, tapi Nabi dan sahabat tidak pernah nambah itu, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala di pasal-pasal, nggak usah, nggak perlu. Ketika memang redaksinya seperti itu, Nabi juga melarang untuk nambah, Nabi juga tidak mencontohkan nambah, sahabat juga tidak mencontohkan nambah dalam kalimat itu, berarti kita tidak usah nambah-nambah. Nabi itu lebih pintar, Nabi itu lebih paham. Kita ini yang tidak paham, nggak usah sok-sokan ku pintar nambah-nambahin dalam masalah kalimat-kalimat seperti itu. Nah, gue dong mesti ngomong ini, loh kan, sepenting Nabi Pak, api itu belum tentu baik di mata syariat, baik itu belum tentu bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi itu berarti orang sing iman, orang-orang beriman, jangan kamu itu mendahului, DCI, mendahului apa yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau memang Allah belum menetapkan sesuatu, gak usah didahului, gak usah ditambah-tambahi. Cukuplah. Kalau alhamdulillah ya ala kulli hal, ya wis itu aja sudah. Gak usah sosok aku pengen dibawa lah, ini susah ini. Kalau orang itu tidak puas dengan apa yang sudah ada. Baik, clear ya Pak? Nomor 5, jadi tidak boleh nambahi selain sampai kulli hadis. 6, yustahabbu likulli man sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah aw yarhamukumullah. Boleh pakai yarhamukallah. Ini redaksinya. Boleh pakai yarhamukallah, boleh pakai yarhamukumullah, boleh pakai rahimakumullah. Biasanya yang kita pakai ya yarhamukallah. Loh Pak, orangnya satu kok dibilang kum, padahal kum itu jamak. Saya tanya, jenengan ketemu dengan satu orang, jenengan mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum? Itu loh Pak. Jadi ada redaksi-redaksi yang kadang-kadang begini, sesuatu yang jamak itu mempunyai makna litakdim. Teman itu sering bilang kalau bicara sama saya itu bukan mengatakan anta, tapi mengatakan antum. Bagi orang yang tidak memahami balaghahnya tentu akan bilang aku siji kok disebut antum. Sama dengan konteksnya Allah. Allah itu tunggal, Allah itu esa dalam Al-Quran, tapi Allah kadang menggunakan nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Gusti Allah itu siji apa lebih dari satu? Satu, tapi kenapa Allah menggunakan nahnu? Itu loh Pak. Jadi kata jamak itu tidak menunjukkan, tidak harus menunjukkan lebih dari satu. Ini kan orang-orang yang memurtadkan itu pakai itu loh, Gusti Allah pakai nahnu, berarti Allah lebih dari satu. Bodoh seperti itu. Allah menggunakan nahnu itu tidak menunjukkan Allah lebih dari satu. Itu yang disebut dengan litakdim, menunjukkan pada konteks keagungan Allah. Kayak seperti jenengan ceramah, jenengan orangnya cuma satu, tapi jenengan mengucapkan kami di sini mengucapkan, nah itu menunjukkan apa? Litakdim. Kalau untuk manusia menggunakan kata kami, nahnu, itu untuk litawadu
yarhamukallah boleh, boleh menggunakan yarhamukumullah boleh, atau menggunakan rahimakumullah boleh. Kalau dia muslim, kalau dia non muslim nggak boleh. Ya. Nanti jangan mungkin pas ketika ada orang bersih mengucapkan alhamdulillah jangan pakai rahimakumullah. Saya nggak tahu ngaji, bingung. Ngaji itu kok dia wamuin, bingung kayak gitu. Saya nggak tahu ngaji dulu gitu, nggak tahu ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang di sini boleh enggak mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum aw yaghfirullahu lana wa lakum. Ini di sini hadis riwayat Malik. Annahu qala, Anas bin Malik mengatakan, annahu qala idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallah. Anas bin Malik mengatakan apabila salah satu di antara kalian itu bersin, maka faqila lahu, maka disebutkan bagi dia yarhamukallah. Dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, yaqulu yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Ini redaksi yang berbeda. Redaksi yang berbeda. Boleh tadi pakai rahimakumullah, atau boleh yarhamukumullah, atau boleh memakai yarhamukallah. Nomor 7. Idza ja'ahu al-atas falyadh yadahu aw tawbahu ala famihi walyaqfat sautahu. Apabila datang kepada dia namanya atas bersin, maka etikanya falyadh yadahu aw tawbahu, maka hendaklah dia meletakkan tangannya atau bajunya di mana? Ala famihi, atas mulutnya. Jangan bersih turun ditutup. Boleh pakai tangan, boleh pakai bajunya. Bajunya boleh ditutup. Dan terus waliyafat sautahu, dan hendaklah dia itu merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya. Orang yang bersih nggak ditutup ya sopan, ya virus, nggak sopan. Yang mau bersih tutup. Nabi Muhammad itu kalau bersih itu dia menutupi muka beliau. Kalau menutupi muka beliau berarti begini. Itu beliau kalau bersih. Tutup. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa watta wajah. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau itu bersih, beliau menutupi muka beliau biyadihi au bitaubihi, dengan tangan beliau atau dengan baju beliau. Ya, boleh kita bersih langsung gitu. Apa pakai baju atau boleh. Itu Rasulullah yang melakukan. Yang enggak benar kalau bersih tidak ditutup. Apa mana suaranya dibuat terning, tidak sopan. Wa qadda biha sautahu, dan Rasulullah Muhammad SAW merendahkan suaranya kalau sedang bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya habiskan sampai nomor 9 ya. Setelah itu kita diskusi. Idza takarrara al-'atasu min insanin tatabi'an. Apabila bersih itu berulang-ulang, bersihnya berulang-ulang. Mutatabi'an itu berturut-turut. Lah ada orang itu bersih berturut-turut. Bersih ngomong alhamdulillah, bersih ngomong alhamdulillah, bersih sampai terus begitu. Bagaimana etikanya model seperti itu? Dari hadis dari riwayat Muslim ya. Itu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atasa 'indahu rajulun. Faqala lahu yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu mazkumun. Ya, jadi maksimal mengucapkan
Yarhamukallah untuk orang yang berturut-turut itu maksimal 3 kali. Ini dikuatkan di riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Di sini loh, faqala Rasulullah SAW yarhamukallah. Tsumma atasa ataniyata au talitata. Faqala Rasulullah SAW yarhamukallah. Kemudian beliau mengucapkan apa? Hadza rajulun maskumun. Ini adalah seorang yang terkena flu. Jadi maksimal berapa Bapak? 3 kali. Maksimal 3 kali. Dia mengucapkan alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, cukup ya 3 kali itu kita mengucapkan yarhamukallah-nya. Baik, terakhir. Idza atasa ghairul muslimi. Sekarang idza atasa ghairul muslim, yang bersin itu orang non muslim. Yang bersin itu orang kafir. Qala lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lek orang kafir itu bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Jenengan tidak perlu mengucapkan ya alhamdulillah, tapi langsung mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Muga-muga Gusti Allah ngekek petunjuk nang awakmu dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan. Ndongakno supaya dapat hidayah. Karena begini loh Bapak, mendoakan ampunan kepada orang kafir itu tidak boleh. Mendoakan orang kafir itu dapat rahmatnya Allah tidak boleh. Tidak boleh. Dia itu sedang melakukan kedzaliman. Loh, kok dia melakukan kedzaliman gimana toh? Allah kan mengatakan begini kan? Ketika wa qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dia ngomong kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu itu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Dia itu lagi menzalimi Allah dengan menyekutukan Allah. Maka kita tidak layak untuk mendoakan dia itu doa rahmat. Maka jangan gampang mengucapkan kalimat almarhum. Ya, jangan gampang mengucapkan almarhum. Almarhum itu isim maf'ul. Almarhum itu berarti orang yang dirahmati oleh Allah. Ada orang kafir, saya bilang kafir sama non muslim. Harusnya kafir. Ya, saya bilang kafir aja tidak apa-apa. Diarani radikal ya tersopan. Ya. Kayak tadi malam ngisi ngaji, habis isya di pabrik kebunan malah berbagian kayak suara. Baik. Kalau ada orang kafir mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, kita tidak boleh mengucapkan yarhamukallah, tak boleh. Tak boleh. Jadi hanya bisa melakukan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tentu dia pasti akan tanya nanti. Tentu dia tanya, "Loh, aku bersin nanti ini ucapnya alhamdulillah. Kok awakmu gak ucapno yarhamukallah iki?" Apa jawabannya? Apa jadi langsung ngomong awak kafir. Repot juga. Atau mungkin pas ketika ada orang non muslim mengucapkan salam ke jenengan, assalamualaikum, orangnya kafir, jenengan cuma mengatakan waalaikum, nah gitu ya. Dia mesti tanya tuh, sampai nih aku mengucapkan salam kok mengucapkan waalaikum, apa jawabannya? Ya pakailah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang lugas, yang tidak menyinggung perasaan. Ya jawab saja, menurut saya dulu dalam agama saya tidak diperkenankan. Leceh itu berterus gitu.
Dia bilang saja, loh kenapa kok tidak boleh di dalam agama jenengan? Bilang saja dengan baik-baik, dengan kata yang baik. Nun sewu, kita tidak boleh untuk mendoakan rahmat ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah. Terus mari itu beres. Gak terima, nempel gitu, tempelin dewe. Nah, gitu seperti itu. Makanya saya bilang, ada orang Pak, saya ini pejabat, kita ini pejabat Pak. Lah, dituntut kalau untuk ucapin salam itu saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomong amitabha, om santi santi om. Piye Pak? Tidak boleh, tidak boleh. Dan dengan itu kira-kira mengikuti ridhonya manusia. Dalam konteks kemudian mengucapkan itu kemudian seperti itu. Loh kan itu cuma ucapan saja. Tak balik lagi. Sama Rabi itu ngomong-ngomong. Qabil tu nikaha wa tasyujaha bimahrimatul, itu ucapan atau bukan? Padahal hanya dengan ucapan, dengan salaman itu loh wong wedok jadi halal seumur hidup. Padahal hanya sekedar ucapan. Jadi kadang-kadang memang ada ucapan yang punya konsekuensi. Ucapan yang punya konsekuensi. Jadi dengan mengucapkan yarhamukallah kepada orang kafir, ya itu ada konsekuensinya. Jadi dengan mengatakan salam sejahtera kepada kita itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Pengakuan. Pengakuan. Jadi saya tetap mengatakan tidak oleh Pak jenengan ngomong. Dan tapi kita dituntut oleh kamu diseneni. Yaitu iman jenengan yang bicara nanti gimana. Ada jamaah saya itu di sebuah perusahaan, Kak oleh Jumatan kalau Juragani. Dia bilang, saya Islam wajib Jumatan Pak. Masa Kak oleh Jumatan? Dia ngotot begitu. Akhirnya tetap dia Jumatan. Dia bilang, kok tolong aku silakan ditokni gitu. Ternyata gak ditokni, gak wani ditokni. Karena saudaranya butuh dia. Nah itulah kita ini malah nuruti semua wedi sama orang sehingga kita kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezekinya Allah itu tidak ada di situ. Rezekinya Allah itu besar. Kayak ceramah model ini ya. Ya atas-atasan itu ketika diundang oleh nyapol model itu. Ya, jadi kalau ada orang kafir dia bersin ngucapin alhamdulillah, gak boleh kita mengucapkan yarhamukallah. Cukup aja yang paling terakhir diucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nanti gimana teknisnya dengan kemudian ditanya dikejar oleh dia itu teknisnya jadi gimana jawabnya nanti itu aja. Ada orang nanti kafir jangan mengatakan ya, jangan mengatakan almarhum, gak boleh. Baik, selesai. Apa tadi? Bersih. Ada yang didiskusikan, silakan. Oke, maka. Kayak di kamar mandi, ya secara otomatis. Dalam hati saja. Di tempat-tempat yang memang dilarang untuk menyebut nama Allah kita tidak menggunakan itu. Dalam hati saja. Toh yang namanya mengucapkan alhamdulillah ketika bersih itu kan bukan sesuatu yang fardu ain. Tapi kalau dalam konteks normal itu tetap mengucapkan alhamdulillah. Gitu deh. Kalau kita bersih tapi waktu sholat terus kita mengucapkan alhamdulillah boleh. Sholat itu sifatnya tauqifiyah. Ketika sholat itu sifatnya tauqifiyah, dia tidak boleh dikurangi dan ditambahi. Maka pas ketika kita bersih pada waktu sholat tidak perlu dikeraskan semacam itu. Kok dodongnya saat masjid ngomong ya Allah, cukup dalam hati saja. Kayak seperti orang sholat jamaah 3 orang. Sing imami mau ngentut dulu, gak bahagia tetap aja. Sing diberi kamu ngentut batal. Lah sisi ngomong gak oleh, sholat gak oleh ngomong. Akhirnya kabeh batal. Itu Pak. Jadi tidak perlu sambil mengucapkan keras karena
dalam sholat itu tauqifiyah, nggak boleh ada tambah bacaan kalimat yang lain selain yang diajarkan oleh syariat. Kalau umpamanya diperbolehkan mengadakan bacaan lain di dalam sholat, ya bisa tidak karuan nanti tambahannya. Makanya saya mengatakan terutama di dalam sholat setelah wal dhuhri tidak usah ditambah topik dari wali-walitanya. Itu tambahan, itu berarti menambah bacaan sholat. Ya. Itu gimana? Oke, supaya nggak masuk setan. Orang alim mantu. Pak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menahan supaya setan itu tidak masuk ketika kita bersin, cukup dengan kita itu meletakkan tangan kita di mulut, dan tidak ada tuntunan pas ketika kita itu menguap dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika kita akan menguap sebisa mungkin untuk tidak angop dan ditahan, supaya kita tidak angop, tidak perlu. Nanti kalau saya membolehkan, nanti akan muncul pas ketika angkau membaca qul huwallahu ahad atau surat al-Fatihah gitu. Jadi cukup kita memakai yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW di sini. Jadi pas ketika kita mau, di sini kan tadi ada faliyatuh yadahu ala bihi. Kalau orang itu mau menguap sebisa mungkin ditahan supaya tidak hidup karena setan. Jadi untuk supaya setan tidak masuk ya maka ditutup. Ada ilmunya. Jadi kalau tanah itu pendek, mau bersih nanti bisa tahan. Karena kalau bukan bersih dekat ya. Iya. Jadi mana ada ilmunya? Ada ilmu. Iya, ilmunya gimana? Ya kalau mau bersih kita keluar ketinggalan. Oh gitu. Termasuk menguap juga. Iya. Lah itu ilmunya Pak. Jadi memang betul kata Nabi, betul tadi kan. Ya, pas perang balik bersin tidak gara-gara. Oke, terima kasih itu ilmunya. Jadi memang betul kata Nabi tadi apa? Kalau menguap di nanti jadi keluar ketok ya Pak, keluar. Cukup. Ada yang katakan kalau banyak obat, kemudian batuk, kemudian sekarang kalau namanya gelegek karena dia punya sendawa ya. Pak dokter ya tadi ini. Jadi yang kadang-kadang yang jadi imam pun sendawa Ustaz. Kedengaran pakai speaker. Apa itu ya Pak? Iya, berapa kali setengah sini. Oke. Jadi termasuk sendawa juga Pak. Upayakan contoh saya itu lagi bagi udah tahu suara, dan ternyata memang bisa dikondisikan untuk tidak mengeluarkan suara, dan itu mengganggu, dan itu tuh ketika kita memang bersentuh Pak, itu asam lambungnya selama mungkin dia belum sembuh, maka ya itu teknis saja lah, teknis untuk bagaimana supaya tidak mereka jadi imam kayak itu juga agak bagus lagi. Apalagi dimasuk di gitu ya. Ya ditahan, tetap ditahan, hampir mirip dengan namanya kata ta'awud, hampir mirip dengan bersih itu tadi sama menguap. Jadi itu ditahan supaya tidak sampai seperti itu. Orang tidak kayak suara nurung gitu ya. Kayak himar, tahu himar. Himar itu keledai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran mengatakan sejelek-jeleknya suara itu suara la sautul hamid di dalam surat Al-Luqman itu apa Pak? La sautul hamid bunyinya belakang. Jadi sejelek-jeleknya suara itu suaranya suara iman
Jadi upayakan juga tetap ditutup dengan etika kita supaya tidak sampai mengeluarkan suara apalagi jadi imam. Yes. Satu hal lagi dok, saya dulu kan perokok berat, saya nggak merasa. Ya ini mohon maaf bagi yang perokok sekarang. Sekarang ini kan pada waktunya sudah pikir orang bilang, pada waktu bilang amin itu, rambutnya itu terasa sekali. Nah ini bagaimana untuk kita mengantisipasinya? Karena adanya masker ini sangat bermanfaat sekali. Baik, itu berarti masker itu menjadi kebutuhan. Tadi saya bilang al-hajatu tanjilu manzilatat darurati, bahwa kebutuhan itu bisa masuk kepada ranah yang darurat. Maka dulu pernah saya sampaikan ya, kalau masuk masjid, kalau masuk masjid, saya bukakan hadisnya, saya ingatkan lagi jenengan. Kalau kita itu masuk ke masjid, jangan sampai membawa bau, entah itu bau mulut, terutama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bau mulut. Coba saya bukakan sedikit, jangan terbuka. Nah, itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan melarang untuk makan apa Pak? Makan bawang, makan apa itu kan ini loh, ini hadisnya. Dan itu bisa memakai kias yang sahih. Bunyinya begini: man akalatu man au basolan falyakazilna au liyakazil masjidana wal yaqud fi baiti. Barang siapa yang makan berambang, makan bawang, falyakazilna au liyakazil masjidana, maka hendaklah dia itu menjauhi kami dan menjauhi masjid kami. Jadi memang Rasulullah melarang untuk kita masuk ke masjid sholat berjamaah itu membawa bau, terutama bau mulut, terutama bau rokok itu tadi. Ya, tolonglah kalau habis rokokan, kalau mau masuk ke masjid dibersihkan mulutnya itu supaya tidak bau. Iya, kalau orang itu pasti di sebelahnya itu mau dan kemudian tahan dengan bau rokok itu, kalau tidak berdosa. Dan malaikat juga terganggu. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim juga ada kalimat wa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Ternyata malaikat pun juga terganggu. Nuwun sewu bapak-bapak yang ahlul hisab. Tolong kalau masuk ke masjid habis rokokan ini dibersihkan. Mungkin kalau memang betul-betul tidak bisa itu ya pakai masker di dalam rangka untuk apa, supaya pas ketika mau amin tuh bisa semaput sebelah sebelah itu. Lihat ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bersemangat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.